Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Gusti Pratama, NIM 2018 10 11 03 11 231. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu gerakan Islamisasi Nusantara. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkembang di Jazirah Arab pada abad 7 Masehi. Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam dua tahap, yaitu tahap yang pertama dengan periode Mekah selama 13 tahun, dan yang kedua dengan periode Madinah selama 10 tahun. Teori yang berkembang di Indonesia, di sini terbentuknya negara Islam, yaitu Samudra Pasai dengan banyaknya kelompok. Islam dilakukan di pusat-pusat perkotaan dengan sosialisasi ke masyarakat dan dengan melalui pernikahan, politik, mengembangkan ekonomi, dan perdagangan. Maka dari itu Islam dapat menyebar dengan mudah di Indonesia. Islam juga menggunakan corak yang biasa pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, asosiasi Islam. Terus yang kedua, kerajaan militer, dan yang terakhir, mengajarkan pelafalan. Teori-teori Islam di Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori Mekah. Di sini teori Mekah masuk ke Indonesia dengan cara langsung, berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori Mekah yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama, bukan hanya dari perdagangan. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Di sini teori Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Terus proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang mengemukakan teori ini adalah J. Bijnapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Bukti yang dikemukakan adalah adanya mazhab Syafi'i dipakai di Indonesia dan juga batu nisan Sultan Malik As-Soleh. Terus selanjutnya teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Alasan: perayaan 10 Muharram di Iran, pahatan kaligrafi pada batu nisan. Mazhab yang selalu dianut adalah mazhab Syafi'i seperti Iran. Terus teori yang terakhir yaitu teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Berdasarkan sejarah Banten dari Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar menggunakan istilah Cino seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Cun Ceh, serta Cucu. Terus ada tahap-tahap perkembangan Islam. Di sini yang pertama, kehadiran para pedagang Muslim itu pada 7 sampai 12 Masehi. Terus selanjutnya yang kedua adalah terbentuknya kerajaan Islam itu pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Terus selanjutnya pelembagaan Islam. Islam dilakukan di pusat-pusat kekuasaan di Nusantara, tidak hanya melalui sosialisasi langsung pada masyarakat bawah, namun juga melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit birokrasi dari ekonomi. Terus yang kedua, pengaruh Islamisasi yang ada pada awalnya hanya berpusat di Pasal, telah jauh meluas ke Aceh, di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, Lombok, dan sebagainya.
Corak Islam di Nusantara. Yang pertama, portabilitas atau siap pakai. Yang kedua, asosiasi Islam dengan kekayaan. Yang ketiga, kejayaan militer. Keempat, memperkenalkan tulisan Arab. Yang kelima, mengajarkan penghafalan. Yang keenam, kepandaian dalam penyembuhan. Dan yang terakhir, pengajaran tentang moral. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.